Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, yang semoga kiranya Allah senantiasa bersama kita dalam setiap apapun dari kegiatan yang kita lakukan, yang dengan memulai setiap aktivitas kita dengan bacaan bismillah, insya Allah kegiatan yang kita lakukan tersebut, apapun itu dari kegiatan, baik itu kegiatan rutinitas sehari-hari kita ataupun juga kegiatan mencari nafkah dan lain sebagainya, semoga Allah berkahi dan Allah mudahkan bagi kita urusan kita tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam acara kita di kajian Tazkiyatun Nufus, yang di kesempatan hari yang berbahagia ini kita masih melanjutkan dari tema kita sebelumnya, di antara syarat-syarat taubat, dan kita sudah masuk kepada syarat taubat yang keempat. Yang mana syarat taubat yang keempat ini adalah bertekad untuk tidak mengulangi lagi dosa yang pernah dilakukan di masa yang akan datang. Jadi tema kita kali ini adalah syarat taubat yang keempat, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi lagi dosa yang pernah dia lakukan di masa yang akan datang. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sedikit kita ulangi syarat taubat kita yang sebelumnya, yang mana di syarat yang pertama, kedua, dan yang ketiga, yaitu di syarat yang pertama adalah kita harus berbuat ikhlas dengan taubat kita. Nah, ini harus kita pahami bersama, pentingnya ikhlas, bahkan sampai dalam hal taubatnya kita penting untuk berbuat ikhlas dalam taubat kita. Tidak ada unsur apapun di dalamnya ketika kita ingin hijrah, ketika kita ingin berubah, ketika kita ingin meninggalkan perbuatan dosa kita, maka ikhlas dalam hal tersebut. Yang mana dengan ikhlas tersebut, insya Allah Allah akan bantu kita dalam bertaubat. Karena kita tidak punya daya upaya, la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya yang kita miliki, bahkan dalam hal untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita butuh doa yang perlu kita panjatkan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta tolong kepada Allah, ya Allah, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku a'inni ala dzikrika. Bahkan hanya sekedar untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, kita butuh bantuan dari Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, untuk bersyukur terhadap nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Untuk bersyukur terhadap nikmat yang begitu banyak Allah berikan. Bahkan hanya sekedar untuk menghitung nikmat Allah kita tidak mampu. Hanya sekedar untuk menghitung, bukan untuk membalas. Untuk sekedar menghitung saja kita tidak mampu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kemudian dalam hal itu lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam hal ibadah pun kita butuh ditolong, dibantu oleh Allah, sehingga kita bisa mengerjakan. Maka tidak pantas kita bersombong, menyombongkan diri kita, angkuh, takabur dengan amalan yang kita miliki. Mungkin Anda termasuk orang yang sudah mengerjakan ibadah haji dan umroh bahkan berulang kali, tidak patut sombong dengannya. Karena apa? Kita tidak akan mampu bisa melakukan hal tersebut tanpa pertolongan dari Allah. Tanpa izin dari Allah, kita tidak akan mampu melakukannya. Maka apa yang mau kita sombongkan? Bukankah harta yang Allah titipkan ketika kita bersedekah, ketika kita membantu orang lain, tak lain tak bukan, itu datang dari Allah. Dan Allah gerakkan hati kita untuk bisa memberikan, mengeluarkannya.
Coba lihat di sana banyak manusia-manusia yang juga Allah berikan kepada dia kekayaan, Allah berikan kelapangan, tapi tidak Allah gerakkan hatinya untuk berbuat baik. Tidak Allah gerakkan hatinya untuk empati kepada sesamanya. Tidak Allah arahkan dia untuk mengeluarkan hartanya dalam kebaikan, sehingga dia kerjakan hartanya itu untuk keburukan. Maka kita bersyukur, memohon pertolongan kepada Allah. Dan itu semua bisa kita dapatkan diantaranya dengan ikhlas dalam bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita benar-benar menyesali. Poin yang kedua, syarat yang diterima taubat kita itu adalah kita benar menyesali atas dosa yang kita kerjakan. Karena bohong besar seseorang yang mengaku dirinya bertaubat kepada Allah, tapi dia tidak menyesali dosa yang dia kerjakan. Dia beranggapan dosanya itu suatu yang wajar, suatu yang sepele, suatu yang tidak ada nilainya. Bahkan ini juga yang kita sayangkan, ya. Ada orang-orang yang beranggapan bahwasanya perbuatan salah yang dia kerjakan, dia yakin itu adalah suatu kebenaran. Dia yakin itu adalah suatu hal yang boleh bahkan mendatangkan pahala. Ini dia kenapa syaitan itu dia jauh mencintai orang yang suka beribadah tapi tidak punya ilmu, sehingga dia melakukan ibadahnya dengan perasaannya. Dia merasa ini benar, dia merasa ini baik, dia lakukan tanpa mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW. Syaitan lebih suka, lebih mencintai amalan kawan ini, ya. Amalan orang yang dia meyakini perbuatan salahnya ini adalah suatu ibadah, karena pada asalnya ini menyelisihi sunnahnya Rasulullah, menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga dia merasa, ya, untuk apa dia bertobat dari suatu yang dianggap baik. Nah, sehingga dia terus dan terus berada di kubangan atau juga perbuatan salah tersebut. Beda dengan orang yang dia senantiasa mengerjakan amal yang buruk, mabuk-mabukan, berjudi, bermain wanita. Dia tahu pada asalnya, dalam hatinya dia tahu itu adalah perbuatan dosa, itu adalah perbuatan salah, dan dia bisa bertobat dari dosa tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di seputar syarat-syarat diterimanya taubat, insyaallah setelah mendengarkan beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, kita lanjutkan di segmen yang kedua pembahasan kita, murojaah dari syarat-syarat diterimanya taubat. Yang kedua tadi yaitu menyesali serta merasa sedih dengan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Kemudian kita lanjutkan setelah dia benar-benar menyesali terhadap dosa yang telah dia kerjakan, artinya membekas dalam diri dia, dia merasakan pedihnya, mengingat betapa buruknya perbuatan dosa yang dia kerjakan, dan berapa pedihnya azab yang bakal dia terima jika dia tidak bertobat kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu segera berhenti dari perbuatan dosa yang dia kerjakan. Nah, ini juga merupakan poin yang penting. Ketika seseorang tersebut dia sudah punya niat untuk bertaubat dan dia juga sudah menyesali perbuatan dosanya itu, tapi dia belum berhenti dari perbuatan dosanya, maka taubatnya sia-sia.
penyesalan dan niat dia tersebut tidak diterima oleh Allah karena dia terus dan terus masih dalam kubangan dosa tersebut. Contoh, seseorang yang dia tahu bahwasanya riba itu adalah perbuatan dosa yang besar, bahkan bagian terkecil dari dosanya riba itu bagaikan seseorang itu menjinahi ibunya sendiri. Allahu Akbar. Menjinahi ibunya sendiri itu adalah bagian terkecil dari dosa riba. Bagaimana yang terbesarnya, yang bahkan Allah dan Rasulnya menentang perang orang yang berbuat atau bergelut dalam perbuatan riba. Ketika dia sudah tahu dan dia berniat ingin bertobat dan dia sudah menyesali perbuatan riba tersebut, tapi dia belum keluar dari putaran atau pusaran dari riba tersebut, dia tetap berada di tempat tersebut, di tempat kerjanya yang dia tahu pekerjaan tersebut adalah pekerjaan riba. Yang jelas Rasul katakan apa? Sama saja bagi yang penulis, pencatat, penerima uang dan lain sebagainya, itu termasuk perbuatan yang dia tergolong dalam perbuatan riba. Maka ketika dia sudah yakin dan dia punya niat yang tulus, dia ingin bertobat darinya, maka berhenti. Yakin bahwasanya Allah akan memberikan jalan keluar. Ketika seseorang meyakini dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik lainnya, yang mungkin awal yang cukup berat yang harus dia lalui. Ketika dia berhenti, dia harus kehilangan pemasukan yang cukup besar misalnya. Jadikanlah kesulitannya waktu dia beralih tersebut, itu semoga kiranya menjadi penghapus dosanya selama ini. Ketika dia yakin seperti ini, semoga dia menjadi lebih kuat lagi. Karena berapa banyak orang yang akhirnya kembali lagi dia, karena tidak mampu bertahan dengan cobaan yang menguji apakah dia benar-benar tulus, ikhlas dalam taubatnya, atau hanya gertakan sambal saja, hanya sekedar saja, dan ketika diuji dia langsung balik lagi dalam perbuatan buruknya. Na'udzubillah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perlu sangat penting untuk kita ingat bersama bahwasanya ketika kita sudah berniat dengan niat yang ikhlas ingin bertaubat, kemudian kita menyesali dengan sebenar-benarnya penyesalan perbuatan dosa tersebut, menangisi, meratapi, membayangkan bagaimana seandainya ketika dia melakukan dosa dan dia belum bertobat. Dan yang ketiga, dia benar-benar meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Dia benar-benar meninggalkan tanpa menunda-nunda lagi. Karena ini diantara syaratnya taubat. Dan kita masuk kepada syarat yang keempat, yang menjadi syarat diterimanya taubat, yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ingat bersama, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Setelah 1, 2, dan 3, dan yang keempat, kita benar-benar berusaha minta tolong kepada Allah agar diri kita dijaga. Memiliki tekad, kita betul-betul bertekad dalam diri kita. Bersungguh-sungguh kiranya kita ingin agar Allah bantu kita agar bisa keluar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bertekad dengan benar-benar tekad, berkeinginan kuat. Adapun seandainya nanti terulang kembali dan kita jatuh pada lumpur yang sama, pada lubang atau kesalahan yang sama, maka mohon kembali kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah mengampuni hambanya
dan melihat apa yang ada di dalam hatinya. Allah Maha tahu. Apakah kesalahan yang dia lakukan benar-benar karena ketidakberdayaannya melawan hawa nafsunya, atau dia termasuk orang yang memperturutkan dan mempermainkan taubatnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berusahalah, tekadkan benar-benar sebenarnya tekad untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Bukankah Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, sesungguhnya seorang muslim itu tidak jatuh di lubang yang sama. Artinya apa? Dia benar-benar mengambil pelajaran, benar-benar mengambil ikhtibar, pelajaran dari apa yang telah pernah dia lakukan dari kesalahannya. Dan dia berusaha agar tidak mengulanginya lagi. Dan karena kita tahu bahwasanya tekad ini adalah buah dari taubat kita. Jika 1, 2, dan 3 tadinya sudah benar, maka semoga kiranya kita mendapatkan buah hasil dari syarat 1 dan 2, 3 ini yang kita lakukan, yaitu kita bisa bertekad benar-benar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, segmen yang ketiga nanti kita akan membahas seorang tokoh, Fudail bin Iyad, yang dia terkenal orang yang paling takut kepada Allah. Bahkan itu dikatakan oleh para ulama di masanya, yang dia bertobat dari dosa yang cukup besar yang dia lakukan. Allah, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, kita lanjutkan di segmen yang ketiga pembahasan dari syarat taubat yang keempat, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang sama yang dia bertobat darinya. Kita tadi telah jelaskan bahwasanya tekad ini merupakan buah dari taubatnya sebagai bukti kejujuran dari taubatnya. Jika ia mengatakan telah bertobat, namun ia masih bertekad melakukan maksiat itu di lain waktu, maka bisa dikatakan taubatnya tidaklah benar. Taubatnya hanya karena keadaan, dan taubatnya bukan taubat yang ikhlas. Nah, ini harus kita koreksi terlebih dahulu. Bagaimana taubat kita kepada Allah? Apakah sudah benar taubat yang sebenar-benarnya, atau taubat dan nasuha, atau hanya disebabkan sesuatu dan kita yang lebih tahu, paling tahu bagaimana taubat tersebut? Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berhati-hati dari perbuatan ini. Berhati-hati dari perbuatan dosa, yaitu dosa karena tidak benar-benar bertekad untuk meninggalkan perbuatan mengulangi dosa yang sama. Sebuah kisah dari Fudail bin Iyad. Kisah Fudail bin Iyad yang dia terkenal dulunya. Dia adalah orang yang paling ditakuti karena sifatnya yang bengis, sifatnya yang kasar, dan mudah sekali menumpahkan darah. Fudail bin Iyad terkenal awalnya dia adalah orang yang suka merampok setiap pedagang kabilah yang lewat. Dan dia orang yang mahir. Dia tidak butuh anggota, dia tidak butuh teman untuk membantunya dalam merampok, karena dia mampu berkelahi dan dia bisa mengalahkan orang yang banyak. Dan dia terkenal kesadisannya, dia ambil harta kemudian dia bunuh.
Itu kebengisan, kejahatan yang dia lakukan. Merampok setiap pedagang yang lewat, bahkan bukan hanya pedagang, musafir yang lewat. Maka ketika dia lihat ada hartanya, dia rampok dan dia bunuh. Sampai pada suatu hari, ada kabilah yang mau lewat di tempat tersebut. Dia mendengar percakapan dari mereka. Yang mana di antara orang-orang tersebut mengatakan kepada teman-temannya, kita jangan melewati tempat ini. Karena ini adalah wilayahnya Fudail bin Iyad. Yang dia terkenal orang yang sadis. Mengambil harta dan membunuh orang. Maka orang-orang tersebut pada takut. Sehingga mereka memilih untuk ingin melalui jalur yang berbeda. Mendengar perkataan tersebut, Fudail bin Iyad tersadar dia. Tersadar dia dengan perkataan orang ini. Dia merenung dalam hatinya. Sampai sebegitunya manusia takut kepadaku. Sampai sebegitunya manusia ingin menghindariku. Maka dia tersadar. Kemudian dia datangi orang-orang ini. Dia jumpai, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya akulah Fudail bin Iyad. Orang yang kalian ceritakan, orang yang kalian takuti tadinya. Maka ketahuilah, aku berjanji kepada kalian, aku akan bertobat. Aku akan berubah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Pada malam hari itu juga dia bawa rombongan ini. Dan dia carikan hewan buruan. Dia jamu orang-orang ini. Dia potong hewan buruannya tersebut. Dia masak dan dia berikan kepada mereka. Dia layani dengan sebaik-baiknya layanan. Sehingga orang-orang tersebut terkagum-kagum. Dan ada di antara mereka yang seorang hafiz membacakan ayat Al-Quran. Ayat yang maknanya, belumkah tiba saatnya bagimu untuk kembali kepada Allah. Maka mendengar perkataan ini, ayat ini, terhenyuh hatinya. Tersadar dia dan dia menangis sejadi-jadinya. Dia menangis sejadi-jadinya. Meratapi, memohon kepada Allah, ya Allah, aku ingin kembali kepadamu. Maka setelah itu dia pun berubah. Dengan benar-benar, sebenar-benarnya taubat. Dan dia jadikan Mekah, Madinah adalah tempat perjalanannya. Dan di mana majelis ilmu dia ada di sana. Sampai pada tingkatan akhirnya dia bisa menjadi seorang ulama. Dan para ulama di zamannya, di antara Ibnu Mubarak mengatakan, tidak ada orang yang paling takut di masanya kepada Allah, melainkan itu adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad yang ketika dia mendengar kalimat atau ayat Allah, sangat mudah baginya meneteskan air mata. Ketika dia mendengarkan ayat-ayat tentang siksaan, sangat mudah baginya pingsan disebabkan dahsyatnya membayangkan azab dari Allah. Allahu Akbar. Coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Benarlah apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Innama yahsallahu min ibadi al-ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang paling takut kepada Allah adalah al-ulama, orang yang berilmu. Karena dia tahu, paham benar di mana tempat Allah ridho kepadanya dan di mana tempat Allah murka kepadanya. Dan dia tahu betul bahwasanya dunia yang dia lalui ini hanya sebentar. Dunia yang dia jalani ini tak lain tak bukan untuk dia mengumpulkan bekal-bekal akhiratnya. Dia tahu perjalanan nantinya sangat panjang. Dan waktu mengumpulkan bekal tersebut sangatlah pendek. Sehingga dengan ini, orang yang berilmu tadi paham, bijak dalam menggunakan ilmunya, dalam menggunakan waktunya. Dia sadar tentang ancaman Allah. Wal asri innal insana lafi khusr.
illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ketahuilah, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang illal ladzina amanu, orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Nah, ini dia. Mereka para ulama, mereka para yang menuntut ilmu, penuntut ilmu, yang memiliki ilmu tersebut, dia benar-benar bisa menjadikan hidupnya, waktunya untuk mempersiapkan sebanyak-banyaknya bekal dan bertobat kembali kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan bagi kita untuk kembali kepada Allah dan menjalankan perintahnya Allah, memohon ampunan, beristighfar kepada Allah. Semoga Allah mudahkan bagi kita dan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.